Dengar baik-baik, video ini bukan untuk semua pria. Bukan untuk yang masih ingin percaya bahwa semua dinamika ketertarikan bisa dijelaskan lewat kata-kata romantis atau tips cepat dari internet. Yang kita bahas di sini adalah pola yang jarang diucapkan, tapi selalu terjadi. Lu nggak akan menemukan pembahasan ini di percakapan umum, karena sebagian besar pria masih fokus pada apa yang wanita katakan, bukan pada apa yang sebenarnya mereka respon secara biologis. Di ruang ini, kita nggak mencari validasi, kita membaca realitas. Kalau lu masih butuh kepastian instan, konten ini akan terasa tidak nyaman. Tapi kalau lu siap memahami pola yang lebih dalam, pola yang menentukan kenapa sebagian pria selalu dipikirkan, sementara yang lain hanya dilupakan, maka tetap di sini. Karena inti pembahasan kita sederhana. Ada fantasi wanita yang hampir tidak pernah diucapkan. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan, tapi karena sistem biologis mereka memang tidak bekerja lewat bahasa. Dan sebagian besar pria tidak pernah belajar cara membacanya. Kalau lu masih bersama sampai titik ini, berarti lu siap masuk ke layer berikutnya. Kebanyakan pria percaya satu hal yang sama. Kalau wanita tertarik, mereka akan menunjukkannya dengan jelas. Itu salah. Wanita hampir tidak pernah mengungkapkan fantasi terdalam mereka secara langsung. Bukan karena mereka manipulatif, bukan karena mereka ingin bermain permainan, tapi karena sistem ketertarikan mereka tidak bekerja lewat logika verbal. Ia bekerja lewat respons emosional dan impuls biologis. Masalahnya, banyak pria mencoba memahami wanita lewat kata-kata. Mereka mendengar apa yang wanita bilang, lalu menganggap itu sebagai peta ketertarikan. Padahal dalam banyak kasus, itu hanya bahasa sosial. Fantasi tidak hidup di bahasa sosial, fantasi hidup di bawah kesadaran. Sejak lama, psikolog seperti Carl Jung menjelaskan bahwa manusia memiliki lapisan bawah sadar yang jauh lebih kuat daripada pikiran sadar. Dan dalam dinamika relasi, lapisan inilah yang paling menentukan ketertarikan. Artinya begini, wanita bisa berkata mereka ingin pria yang baik, pengertian, atau selalu ada, tapi secara biologis, sistem ketertarikan mereka sering merespons hal yang berbeda, hal yang bahkan mereka sendiri tidak selalu sadari. Ini bukan kontradiksi, ini dua sistem yang berjalan bersamaan, dan disinilah banyak pria kehilangan arah. Mereka mencoba menjadi versi verbal dari apa yang wanita katakan, bukan versi biologis dari apa yang wanita rasakan. Akibatnya, mereka terlihat aman, tapi tidak memicu fantasi. Mereka terlihat perhatian, tapi tidak meninggalkan jejak emosional. Yang lebih menarik lagi, fantasi wanita hampir selalu berhubungan dengan dinamika kekuatan emosional, bukan kekuatan fisik, bukan status semata, tapi cara seorang pria mengendalikan energi dirinya sendiri. Namun pola ini jarang dibicarakan secara terbuka, karena ketika pola ini dipahami, cara lu melihat interaksi dengan wanita akan berubah total. Dan di titik itu, pertanyaannya bukan lagi wanita suka pria seperti apa, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Kenapa wanita sering memikirkan pria tertentu meskipun mereka tidak pernah mengatakannya? Di titik ini, banyak pria mulai sadar satu hal, tapi belum sepenuhnya mengakuinya. Selama ini, lu mungkin sudah melakukan banyak hal benar. Lu berusaha perhatian. Lu menjaga komunikasi. Lu mencoba stabil dan konsisten, tapi hasilnya tetap datar. Bukan karena usaha lu salah, tapi karena sistem yang lu baca tidak lengkap. Ada perbedaan besar antara bahasa sosial dan sistem respons biologis. Bahasa sosial adalah apa yang orang katakan agar interaksi tetap aman. Sementara sistem biologis adalah apa yang tubuh respon secara otomatis, tanpa negosiasi, tanpa diskusi. Dan dalam dinamika ketertarikan, sistem biologis selalu lebih dominan. Banyak pria terjebak di blind spot ini. Mereka menganggap jika wanita berkata, "Aku nyaman sama kamu," maka itu berarti ketertarikan sedang tumbuh. Padahal, nyaman tidak selalu berarti tertarik. Nyaman adalah stabilitas. Fantasi membutuhkan ketegangan.
Disinilah pergeseran persepsi mulai terjadi. Sebagian besar pria mencoba menghilangkan ketegangan karena takut kehilangan wanita. Mereka menjadi terlalu mudah ditebak, terlalu cepat merespons, terlalu konsisten tanpa variasi emosi. Tanpa sadar, mereka menghapus elemen yang justru memicu imajinasi. Fantasi tidak tumbuh dari kepastian penuh. Fantasi tumbuh dari ruang kosong yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Secara neurologis, otak manusia sangat responsif terhadap pola reward yang tidak konsisten. Mekanisme ini dikenal sebagai variable reward system, konsep yang banyak dijelaskan dalam penelitian perilaku oleh B.F. Skinner. Ketika sesuatu tidak selalu tersedia, nilainya meningkat. Ketika respons emosional tidak selalu linear, perhatian meningkat. Ini bukan permainan, ini mekanisme otak. Dan wanita, secara evolusioner, sangat sensitif terhadap fluktuasi emosi yang menunjukkan kontrol diri seorang pria. Bukan pria yang selalu ada, bukan pria yang selalu menghilang, tapi pria yang stabil namun tidak mudah ditebak. Blind spot terbesar pria ada di sini. Mereka mencoba menjadi cukup baik untuk diterima, bukan cukup kuat secara emosional untuk memicu respons bawah sadar. Dan ini bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang memiliki pusat kontrol emosi. Ketika pria tidak memiliki pusat ini, mereka mulai mencari validasi dari respons wanita. Dan saat itu terjadi, posisi dinamis langsung berubah. Fantasi tidak bergerak ke arah pria yang mencari kepastian. Fantasi bergerak ke arah pria yang menciptakan rasa penasaran. Lu mungkin mulai menyadari pola ini dari pengalaman sendiri. Ada momen ketika lu tidak terlalu berusaha, justru respon wanita meningkat. Ada momen ketika lu terlalu fokus, justru interaksi melemah. Itu bukan kebetulan, itu pola. Kalau lu mulai melihat pola ini, berarti persepsi lu sedang bergeser. Dan biasanya, di fase ini, pria mulai melihat ulang semua interaksi yang pernah mereka jalani. Kalau pola ini mulai terasa relevan, sebagian pria biasanya akan diam, mengamati, lalu kembali ke konten seperti ini untuk menyusun ulang cara mereka membaca dinamika. Sebagian lagi memilih tetap menggunakan pola lama karena terasa lebih aman. Pilihan itu selalu ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dijelaskan secara sistematis. Bagaimana sebenarnya pola fantasi itu terbentuk? Bukan dari kejadian tunggal, tapi dari struktur sinyal yang berulang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering tidak disadari pria. Fantasi wanita tidak muncul karena satu momen. Fantasi muncul karena pola sinyal yang konsisten, tapi tidak monoton. Banyak pria fokus pada aksi besar, padahal sistem ketertarikan tidak bekerja seperti itu. Yang dibaca oleh otak bukan peristiwa, tapi pola energi emosional. Secara biologis, otak manusia bekerja dengan sistem pengenalan pola, pattern recognition. Area seperti limbic system bertugas memproses emosi sebelum logika sempat ikut campur. Artinya, respons ketertarikan terjadi lebih dulu, baru kemudian alasan dibuat belakangan. Inilah kenapa wanita sering berkata, "Aku gak tahu kenapa, tapi aku kepikiran dia." Bukan karena tidak ada alasan, tapi karena alasan itu berada di bawah kesadaran. Psikolog evolusioner seperti David Buss menjelaskan bahwa ketertarikan banyak dipengaruhi sinyal stabilitas emosional dan kemampuan kontrol diri pria. Bukan sekedar dominasi, bukan sekedar kebaikan, tapi kombinasi keduanya dalam pola yang dinamis. Sekarang perhatikan struktur ini. Ada 3 sinyal utama yang hampir selalu muncul dalam fantasi wanita, meskipun jarang mereka sadari. Pertama, emotional containment. Ini bukan tentang pria yang dingin. Ini tentang pria yang tidak bereaksi berlebihan. Ketika pria tidak mudah terguncang oleh situasi sosial, otak wanita membaca satu hal, keamanan biologis. Stabilitas emosi menciptakan rasa aman,
Dan rasa aman adalah fondasi fantasi. Bukan aman karena pasif, tapi aman karena terkendali. Kedua, unpredictable presence. Pria yang selalu tersedia, kehilangan dimensi misteri. Pria yang selalu menghilang, kehilangan stabilitas. Yang memicu imajinasi adalah kombinasi keduanya. Kadang intens, kadang fokus pada hidupnya sendiri. Pola ini menciptakan ruang kognitif, ruang di mana imajinasi mulai bekerja. Dan ketika imajinasi aktif, fantasi mulai terbentuk. Ketiga, directional energy. Wanita sangat responsif terhadap pria yang bergerak menuju sesuatu. Tujuan, progres, arah hidup. Bukan karena status semata, tapi karena otak secara biologis membaca arah sebagai indikator kapasitas masa depan. Itulah sebabnya pria yang sibuk membangun hidupnya sering lebih dipikirkan, meskipun tidak selalu paling romantis. Fantasi tidak selalu mencari kenyamanan. Fantasi mencari intensitas yang terasa aman. Sekarang perhatikan satu hal penting. Ketiga sinyal ini tidak berdiri sendiri. Mereka harus muncul sebagai pola, bukan teknik. Begitu pria mencoba melakukan trik, pola langsung rusak. Karena sistem biologis manusia sangat sensitif terhadap inkonsistensi identitas. Otak lebih cepat membaca keaslian daripada kata-kata. Disinilah banyak pria salah arah. Mereka mencari strategi cepat, bukan membangun struktur diri. Padahal fantasi wanita tidak respons terhadap performa sementara. Fantasi respons terhadap pola identitas. Dan ketika pola itu terbaca stabil, satu hal mulai terjadi secara otomatis. Wanita mulai membangun cerita mereka sendiri tentang pria tersebut. Tanpa disuruh, tanpa diarahkan. Kalau lu mulai melihat ini sebagai sistem, bukan kebetulan, berarti cara baca lu sudah berubah. Dan biasanya di fase ini, pria tidak lagi fokus pada cara membuat wanita tertarik, tapi mulai fokus pada cara membangun pola diri yang tidak bisa diabaikan. Di titik itu, langkah berikutnya biasanya terjadi secara natural. Di titik ini, biasanya ada dua jenis pria yang menonton sampai bagian ini. Yang pertama, hanya menganggap ini sebagai informasi menarik. Mereka dengar, mereka setuju, lalu kembali ke pola lama karena terasa familiar. Yang kedua, mulai diam. Bukan karena bingung, tapi karena mulai menghubungkan pola. Mereka mulai ingat interaksi-interaksi lama. Momen ketika mereka terlalu mengejar. Momen ketika mereka kehilangan posisi tanpa sadar. Dan momen ketika justru saat mereka fokus pada hidup sendiri, respons wanita berubah. Kesadaran seperti ini tidak terasa dramatis, tapi efeknya panjang. Karena setelah seorang pria melihat pola, dia tidak bisa lagi tidak melihatnya. Dan disinilah pergeseran biasanya terjadi. Bukan langsung pada cara bicara, bukan langsung pada cara bersikap, tapi pada cara membaca dinamika. Pria yang mulai memahami pola tidak lagi panik ketika respons wanita naik turun. Dia tidak lagi mengejar kepastian setiap saat. Dia tidak lagi mengukur nilai dirinya dari reaksi orang lain. Dia mulai membangun pusatnya sendiri. Ironisnya, justru di fase itu, ketertarikan menjadi lebih natural. Bukan karena dia mencoba menarik perhatian, tapi karena energi dirinya tidak lagi bergantung pada hasil interaksi. Konten seperti ini biasanya hanya relevan untuk pria yang sedang berada di fase itu. Fase ketika lu mulai sadar bahwa dinamika relasi bukan soal teknik, tapi soal struktur identitas. Dan ketika struktur itu mulai berubah, biasanya ada satu kebiasaan baru yang muncul secara otomatis. Lu jadi lebih selektif terhadap informasi yang lu konsumsi. Lu tidak lagi mencari hiburan, lu mencari pemahaman. Sebagian pria akan lanjut memperdalam pola ini. Sebagian lagi berhenti di sini. Keduanya valid, tapi pola tetap bekerja.
Pada akhirnya, setiap pria akan sampai di satu titik yang sama. Bukan titik di mana dia bertanya bagaimana membuat wanita tertarik, tapi titik di mana dia mulai bertanya bagaimana membangun dirinya sendiri. Karena setelah lu memahami pola ini, jalurnya hanya ada dua. Jalur pertama, lu kembali ke pola lama. Tetap membaca kata-kata lebih serius daripada sinyal, tetap mencari kepastian dari respons luar, tetap menganggap ketertarikan bisa dipaksa lewat usaha yang terlihat. Jalur ini terasa aman, tidak banyak perubahan, tidak banyak tekanan untuk berkembang. Jalur kedua, lu mulai membangun kontrol internal. Lu tidak lagi bereaksi cepat. Lu tidak lagi mengisi setiap ruang kosong. Lu membiarkan dinamika bekerja sambil fokus memperkuat arah hidup lu sendiri. Di jalur ini, perubahan tidak selalu terlihat cepat, tapi efeknya stabil. Dan yang menarik, ketika seorang pria benar-benar membangun pusat dirinya, fantasi tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar. Fantasi muncul sebagai konsekuensi, bukan karena strategi, tapi karena identitas. Pilihan ini tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan. Akan terlihat dari cara lu bergerak mulai hari ini.